Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Berjumpa lagi bersama saya Yeni Hartati dalam program Cawan Catatan Wartawan Tribun Batam, edisi Kamis 30 Januari 2025. Pada Desember 2024 lalu, ada kasus pekerja migran Indonesia yang terjebak di Kamboja. Nah, videonya juga sempat viral di media sosial. Kali ini saya sudah bersama jurnalis Tribun Batam yang bertugas di Tanjung Pinang, Yuki Vegoista, yang menggali secara langsung dan mendatangi keluarga yang ada di Tanjung Pinang. Halo Yuki, selamat sore. Halo, selamat sore. Yuki mungkin bisa diperkenalkan dulu menyapa Tribuners. Oke, baik. Halo Tribuners, perkenalkan nama saya Yuki Vegoista, jurnalis Tribun Batam yang bertugas di kota Tanjung Pinang. Baik Yuki, mungkin bisa nggak diceritakan bagaimana pertama kali mendengar atau mengetahui informasi pekerja migran Indonesia yang bernama siapa ya Yuki? Boleh diceritakan? Oke, jadi informasi awal yang memang kita dapatkan saat itu ada postingan di salah satu media sosial Instagram di Kepulauan Riau, yang mana ada yang nge-DM nih di situ. Jadi isi SS chatnya itu saya terjebak di Kamboja karena ditipu. Jadi dia itu awalnya dijanjikan pekerjaan yang lain. Nah, dia bilang dia warga Tanjung Pinang dan tinggalnya di Senggarang. Jadi setelah koordinasi, jadi coba kami koordinasi bersama pihak adminnya dan kami dapatkan nomor yang orang yang di Kamboja ini namanya Agung Haryadi. Coba kami kontak di siang sekitar jam 1, ternyata nggak dibalas. Nah, jadi informasi awalnya dapatnya dari situ. Itu tepatnya Desember pada kapan tuh Yuki? Aduh, kalau bulan sekitar akhir 2024 itu, mungkin sekitar bulan Desember. Ada nggak dari Yuki mencoba menghubungi langsung nih dari Agung Haryadi ini? Ya, jadi kalau setelah kami dapat nomornya, memang kami coba hubungi, memang tidak dibalas. Karena di situ kan dia bilang dia warga Senggarang. Jadi coba kontek-kontekan sama kawan-kawan ya di Senggarang lah. Akhirnya kami dapat lokasi rumahnya itu di mana. Jadi dapat lokasi rumahnya, langsung kami pergi ke Senggarang buat jumpa sama orang tua dari si Agung Haryadi ini tadi. Nah, bagaimana perjalanan Yuki menemui atau mendatangi kediaman dari keluarga Agung Haryadi sendiri? Ya, kalau dibilang perjalanan ya, memang kalau untuk Tribuners juga yang di Tanjung Pinang pasti tahu tuh, kalau Tanjung Pinang itu Senggarang khususnya memang agak jauh lokasinya. Jadi itu di dekat daerah pemerintah Kota Tanjung Pinang. Jadi situ ada kantor wali kota dan kantor dinas lainnya. Dan tepat lokasi rumah orang tuanya tadi itu dekat daerah Kelenteng di Senggarang. Jadi ada sebelum Kelenteng itu ada jalan tapak kecil. Nah, disitulah sekitaran rumah orang tuanya si Agung tadi. Nah, setelah bertemu dengan keluarga, ibunya atau siapanya itu mungkin bisa diceritakan. Cerita versi dari keluarganya seperti apa? Oke, kalau dari orang tuanya ya, nama orang tuanya Ibu Desi. Mungkin dari keluarganya juga menyampaikan bahwa si Agung ini itu ditipu. Jadi katanya Agung ini ditawarkan pekerjaan di Malaysia. Ternyata dia malah tiba-tiba diberangkatkan langsung ke Kamboja dan disekap selama beberapa hari. Dan juga tawaran pekerjaan di Malaysia itu dengan gaji yang cukup fantastis juga sebenarnya. Dan orang tua Agung pun menerima kami awak media pun juga dengan silahkan gitu, dengan baik. Jadi tidak ada larangan, tidak ada kayak nggak mau itu nggak ada. Jadi orang tuanya benar-benar menerima. Oh silahkan, iya anak saya, dan dia mengakui dan menceritakan segalanya. Jadi ceritanya itu memang Agung ini awalnya itu di Semarang lagi berobat. Ada dapat tawaran nih untuk pergi ke Malaysia bekerja. Setelah sampai di Malaysia, itulah Agung akhirnya diberangkatkan langsung ke Kamboja. Seperti itu. Oh, jadi sebelumnya si Agung ini bekerja di Semarang. Dia berobat di Semarang. Oh, oke. Dia anak keberapa Yuki? Agung ini kalau kita lihat ya di lokasi, memang dia anak pertama. Karena pun umurnya udah 25 tahun saat itu. Nah, setelah mencoba menghubungi dari pihak keluarga, Yuki ada nggak mengkonfirmasi ulang nih pihak Agung? Kan tadi di awal
katanya sudah mencoba menghubungi namun tidak ada respon ya. Ya, Nah, benar. itu bagaimana Yuki? Oke, jadi setelah kami pulang ya dari Senggarang, saya nggak langsung pulang ke rumah. Kebetulan singgah dulu di kedai kopi, coba bersantai lah karena sehabis kerja juga. Tiba-tiba malam itu WA saya Agung ini membalas. Hmm. Nah, jadi memang benar orang tuanya juga jelasin dari awal, Agung itu tidak bisa balas kalau di siang hari. Tapi kalau malam hari pasti WA kita dibalas. Jadi kebetulan malam itu dia ngebalas WA. Dia balas WA, saya coba kontek-kontekan dan akhirnya dapatlah kami sesi wawancara yang memang sesi wawancaranya itu secara virtual lewat WA. Jadi kami teleponan kurang lebih 20 menitan mencoba menggali informasi dari Agung ini, keberadaannya, awal mula ceritanya, dan juga akhirnya dapat bervideo call akhirnya. Walaupun video call itu hanya untuk memvalidasi bahwa yang saya telepon ini sebenarnya memang Agung. Ya memang dia berada di sana seperti itu. Berarti dia memang membenarkan bahwa dia terjebak di Kamboja. Ya, ya benar. Nah, mungkin Oke, Yuki, kabarnya setelah kasusnya bergulir ya, ini ada informasi bahwa kasusnya ini keterangan yang diberikan oleh Agung ternyata hoax. Oh iya benar. Nah, ini seperti apa? Ya memang benar sih, memang ada keterangan hoax. Jadi memang kita kan sempat memblow up di media sosial khususnya dari Tribun Batam ya. Jadi memang ada beberapa kita sebut netizen itu malah mengkomentar atau memberikan respon. Responnya itu bahwa mengatakan si Agung ini nih bohong sebenarnya. Tapi coba saya konfirmasi kembali ke Agung, saya coba hubungi dia. Akhirnya beliau mengatakan itu nggak benar. Jadi dia itu yang benar-benar kejebak di sana, dan juga keterangan-keterangan yang diberikan oleh para netizen yang mengaku mengaku kawan dia itu tidak, itu bukan, dia bahkan bilang itu hanya orang ngaku-ngaku saja. Setelah saya konfirmasi ke Agung, seperti itulah perkataan di Agung. Oh, berarti Yuki sempat konfirmasi ke Agung. Sempat. Dan dia ternyata tidak membenarkan bahwa yang kabar informasi hoax itu tidak benar. Ya, dia bilang pokoknya itu bukan tuh ngaku-ngaku aja. Nah, kayak itulah katanya. Jadi memang dia bilang yang bilang itu tuh bukan saudara dia. Karena kan memang banyak yang bilang saya kenal Agung udah lama. Terus ada juga kalau kita lihat di TikToknya Tribun Batam tuh kan ada komentar-komentarnya. Ada yang mengatakan itu saudara saya kenal kawan SMA. Yang Agung bilang enggak, saya nggak kenal. Dan saya hanya ingin pulang dan meminta bantuan pemerintah untuk pulang, seperti itu. Baik Yuki, luar biasa sekali perjalanan dan pengalaman dalam menggali informasi atau berita tentang pekerja migran Indonesia yang terjebak di Kamboja. Baik, terima kasih Tribuners dan sampai ketemu lagi di edisi catatan wartawan Tribun Batam. Sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.